Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali saya Miladia Rahma kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita, Gapai Kemuliaan. Seperti biasa tidak sendiri, sudah hadir bersama saya di studio ada Ustadz Hilman Fauzi. Assalamualaikum, Hilman, sehat hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat. Mantap, senang sekali Hilman bisa terus hadir di studio untuk bisa berbagi ilmu dengan pemirsa Gapai Kemuliaan. Dan tema yang akan kita bahas hari ini pemirsa adalah terkait redam amarahmu. Ini penting Hilman. Karena kalau bicara amarah ini kan setiap orang nih punya fitrah emosi ya, gitu ya. Bagaimana cara meredamnya. Dan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa menyampaikan pertanyaan Anda melalui email yang tertera di layar kaca. Hilman, langsung kita bahas. Kalau bicara terkait redam amarahmu, tadi seperti saya bahas sebelumnya, bicara soal amarah itu kan sebenarnya emosi fitrah ya, yang memang dipunyai oleh manusia. Tapi bagaimana Islam itu mengatur supaya ini tidak berujung pada keburukan? Iya. Kalau kita bicara tentang rasa marah gitu ya, dalam diri kita, pasti ada ya. Kenapa? Memang manusia itu kan oleh Allah diilhamkan dua keadaan. Satu, keadaan dia bertakwa. Yang kedua, keadaan dia fujur. Fujur. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka kami, kata Allah, ilhamkan kepada mereka fujur dan takwa. Ada rasa di mana mereka itu melakukan keburukan, tapi juga ada kadang mereka juga saat untuk melakukan ketakwaan. Nah, rasa marah, rasa kesal, rasa greget gitu ya dengan keadaan yang terjadi itu hal-hal yang wajar. Apalagi kan manusia itu diciptakan dengan penuh keluh kesah ya. Innal insana khuliqa halu'an. Sesungguhnya manusia diciptakan dengan keluh kesah. Maka ada yang bilang begini, marah itu boleh. Yang tidak boleh marah-marah. Kenapa bedanya? Kalau marah mungkin kan ada satu keadaan yang membuat dia kesal, tapi kalau marah-marah jadi kebiasaan. Tetapi tetap dalam agama Islam menganjurkan kita punya sifat untuk pandai menahan marah. Sebagaimana Nabi menyampaikan dalam hadis yang sangat populer, la taghdab walakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Ini kan jadi hadis yang sering dibaca oleh anak-anak kita. Betul. Tuh ya, di masa pendidikan awal itu kan di awal tuh kan la taghdab walakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Tapi biasanya jadi senjata kalau ibunya mau marah langsung dibacain hadis itu akhirnya. Maka nanti bedakan antara marah dengan marah-marah, antara keras dengan kasar. Mungkin itu ada perbedaan. Maka dalam konteks ini kenapa Nabi menggambarkan la taghdab walakal jannah, jangan marah bagimu surga, karena ada pahala yang luar biasa bagi orang yang pandai menahan marah. Apa di antaranya? Salah satunya adalah Allah itu menjanjikan surga yang luas. Bagi siapa? Salah satunya bagi orang yang pandai menahan marah dan memaafkan orang lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah engkau menuju ampunan Allah dan surganya Allah. Lihat gambarnya. Yang luasnya lebih luas daripada langit dan bumi yang Allah persiapkan untuk siapa? Orang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra'i. Orang yang berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit. Dan siapa lagi? Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang yang pandai menahan marah dan orang yang pandai memaafkan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Maka pahalanya luar biasa. Barang siapa yang pandai menahan marah, walaupun dia bisa meluapkannya. Jadi dia punya kemampuan meluapkannya, tapi dia menahan marah. Maka nanti di hari kiamat, dia akan dipanggil oleh Allah untuk memilih bidadari yang dia inginkan. Jadi Allah gantikan rasa yang harusnya dia luapkan, tapi dia tahan. Karena biasanya, kalau sudah marah, kemana-mana ya, itu akan mengantarkan kita pada perbuatan yang tidak baik ujungnya. Betul nggak? Betul. Contohnya terlalu banyak. Terlalu banyak. Makanya
Jangan berkata sesuatu kalau sedang marah. Iya. Karena pasti yang keluar adalah kata-kata yang buruk. Jangan bertindak sesuatu ketika marah. Karena pasti yang akan terjadi adalah sesuatu yang sangat buruk. Buruk. Betul. Jangan memutuskan sesuatu ketika marah. Karena pasti yang akan keluar adalah sesuatu yang tidak adil. Jadi dari marah itu mengantarkan amarah. Dari amarah mengantarkan sesuatu yang salah. Setuju. Maka siapa orang yang paling kuat itu? Bukan orang yang pandai gulat. Yang berperang menang lawan musuh gitu. Bukan. Tapi orang yang paling kuat adalah orang yang pandai menahan amarahnya. Karena yang dilawan itu diri sendiri, Diri sendiri. ya. Makanya ganjarannya tuh tadi, Masya Allah. Masya Allah. Sehingga para sahabat setelah perang Badar itu, mereka mengatakan kita sudah selesai perang. Sudah selesai perang yang besar. Kata Nabi, enggak. Setelah ini kita akan menemui perang yang lebih besar daripada perang Badar. Apa? Perang melawan hawa nafsu dirimu sendiri. Jadi benarlah. Kalau kita mau lihat apakah kita orang kuat, bukan orang yang pandai gulat, tapi orang yang ketika dia bisa marah, tapi dia menahan amarahnya. Dan bayangkan, jika hidup ini diisi dengan kelembutan, rumah tangga jika diisi dengan kelembutan, keluarga jika diisi dengan kelembutan, kantor, perusahaan jika diisi dengan kelembutan, dan hilangkan kemarahan di antaranya, pasti akan mendatangkan kebaikan dan kebahagiaan. Masya Allah. Kita juga, itu tadi ya, kita juga perlu untuk belajar mengendalikan emosi. Ya. Rasul juga sudah mencontohkan sebenarnya. Iya. Nanti kita Iya. bahas ya di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali setelah yang satu ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Redam Amarahmu. Ahilman, Ya. Rasul tuh sudah mencontohkan sebenarnya apa yang bisa kita lakukan kalau kita lagi emosi. Ya. Apa aja sih Ahilman yang bisa kita lakukan supaya ya udahlah ya gitu ya, daripada nanti ujungnya marah-marah gitu. Iya. Ada 5 cara atau 5 sikap 5 sikap. yang bisa kita hadirkan ketika kita sedang merasa ingin marah atau kesal terhadap sesuatu. Yang pertama, perbanyak baca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada satu bacaan yang ketika engkau sedang marah dan engkau akan dilembutkan hatinya untuk tidak marah ketika engkau membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua, ambil air wudu. Ya. Marah itu dari setan. Setan itu dicipta dari api. Dan api itu hanya akan padam dengan air. Berarti redakan diri kita yang sedang marah dengan kelembutan air, ketenangan air. Maka wudu. Kalau masih pengen marah juga? Maka yang ketiga, ubah posisi. Oh, ubah posisi. Jika sedang berdiri, duduklah. Duduk. Ya, duduklah. Nah kemudian yang keempat, ingat-ingat pahala. Ya, ketika engkau bisa menahan marah, apa yang sedang Allah siapkan untuk dirimu. Jika itu yang kamu bayangkan, maka insya Allah engkau akan menemukan satu tanda bahwa ini bukan cara terbaik untuk menyelesaikan masalah kita. Dan yang kelima, ingat kebaikan orang itu. Di balik keburukan yang bikin kita marah, pasti ada kebaikannya. Iya enggak? Nah, fokus dengan kebaikannya, lupakan keburukannya. Maka 5 poin ini bisa kita lakukan. 1, baca ta'awudz. 2, ambil air wudu. 3, ubah posisi, kalau sedang berdiri jadi duduk, dan seterusnya. Kemudian yang keempat, ingat pahala dari Allah ketika kita bisa menahan marah. Dengan ilmu tentu saja. Dengan ilmu tentunya. Yang kelima adalah ingat kebaikan dari orang yang pernah bikin kita marah. Kan pasti ada. Ya. Dan biasanya mohon izin Mbak Mila, ujian yang paling berat itu bukan datang dari orang yang jauh biasanya. Betul sekali ya, Kan? Hilman ya. Kadang datangnya dari orang yang dekat. Iya. Orang yang kita sayang kan. Orang yang kita sayang. Nah kalau orang yang kita sayang berarti kan kalau ada kesalahan yang dia lakukan, maka fokuslah dengan banyak kebaikan lain selain kesalahannya itu. Kadang-kadang ini pengalaman pribadi Hilman. Biasanya kalau lagi marah, ingin marah gitu, Ya. suka ambil waktu sendiri biasanya. Karena Ya, kalau dipaksain yang ada malah nanti bisa boleh. kemana-mana ya. Apa namanya ya? Healing. Bukan.
Me time. Ya? Me time. Pokoknya mengambil waktu sendiri, coba itu tadi ya. Iya. Mungkin Mungkin praktekin. kalau dalam bahasa lainnya kan ada waktu jeda ya. Iya, betul. Waktu Minta jeda. waktu terhadap diri sendiri untuk bisa menenangkan hati, Betul. menenangkan. Itu boleh, Dan boleh itu saja. boleh ya, tidak Boleh, masalah. boleh, Oke. boleh. Ahilman, Ya. seperti biasa ada pertanyaan dari netizen, kita akan simak bersama-sama. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz izin bertanya, ada istilah manajemen kemarahan yang merupakan cara efektif untuk meredakan emosi. Biasanya ditempuh dengan datang ke psikolog atau psikiater. Sebetulnya, mekanisme pengelolaan seperti ini dibutuhkan atau tidak sih Ustadz? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Oke, ini pertanyaan dari Mbak Takia, Ahilman. Jadi kan ada istilah manajemen kemarahan, anger management begitu. Yang kadang-kadang memang memerlukan kita bantuan profesional begitu. Boleh nggak sih sebenarnya dalam Islam? Iya, sah-sah saja saya kira selama berdasarkan ilmu gitu ya. Ada reference yang bisa kita pertanggungjawabkan, maka sah-sah saja. Dan pastikan seorang yang berilmu pasti akan mengarahkan pada kebaikan. Apalagi terkait dengan urusan jiwa kita ya. Psikologi kita pasti akan diarahkan. Maka sah-sah saja. Akan tetapi tentu dalam agama ini kan juga ada cara yang tadi bisa kita hadirkan. Salah satunya adalah zikrullah. Ya. Zikir itu bisa menjadi cara ampuh agar kita bisa mengelola hati kita dengan lebih tenang. Maka dalam Al-Quran kan Allah sampaikan ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah ketika engkau berzikir kepada Allah, hatimu akan tenang. Nah, ketika memahami zikir ini maknanya luas. Yang pertama tentu zikir lisan. Coba biasakan lisan ini mengucapkan kalimat Allah. Allah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Yang kedua, zikir juga dipahami dengan baca Quran. Ini surat cinta dari Allah. Ya. Maka kalau sedang kesel gitu ya, maka buka surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah di depan mata padahal. Iya, buka, lembutkan hati. Yang ketiga salat, itu juga zikir. Maka tempat healing terbaik itu adalah tempat sujud katanya. Ya. Jika engkau tidak menemukan pundak manusia sebagai sandaran engkau untuk bersandar, maka sudah saatnya tempat sujud menjadi tempat healing terbaik untuk kau meminta kepada Allah. Jika sudah tidak ada telinga manusia yang bisa mendengarkan apa yang menjadi keluhan kita, maka sudah saatnya angkat kedua telapak tanganmu berdoa kepada Allah. Ada Allah ya. 1, zikrullah, baca zikir. 2, baca Quran. 3, sholat. Yang keempat, hadir di majelis ilmu. Duduk, dengerin guru kita menyampaikan sesuatu dengan penuh kelembutan, ada ketenangan di hati. Nah, nanti pada akhirnya baru yang kelima tuh, kita akan menemukan jalan keluar dari apa yang kita sedang kesalkan itu. Itu janji Allah kan? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang mendekat kepada Allah, maka Allah akan tunjukkan jalan keluar dari setiap persoalan yang kamu hadapi. Makanya banyak orang yang stres ketika dikasih masalah. Kenapa? Karena dia tidak melibatkan Allah. Apalagi marah-marah ya. Apalagi kalau dia mengedepankan marah. Kadang kita tuh butuh waktu jeda untuk tidak segera menyimpulkan apa yang sedang terjadi. Setuju, betul. Iya enggak? Karena ada kemarahan, ya kita nggak tahu nih apa yang sedang terjadi. Suka hilang akal ya. Makanya jeda dulu nih. Karena jarak engkau menjeda itu akan mengantarkan ketenangan dalam hatimu. Dan yang paling mahal, ketika kita sedang dikasih masalah itu bukan solusinya, tapi apa? Ketenangannya. Dan itu yang pertama kali Allah berikan kepada orang beriman. Maka di surat Al-Kahfi ayat 10, itu ada doa tuh. Kita minta sama Allah, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana ya Allah ya Tuhan kami, atina berikan kepada kami min ladunka dari sisimu rahmah, kasih sayang. Jadi kalau Allah udah sayang sama kita, apapun yang terjadi, kita akan melihatnya dengan penuh ketenangan. Sampai pada akhirnya apa? Wahyi lana min amrina rasyada. Dan hantarkan kepada kami ya Allah apa? Dari urusan kami ini rasyada, jalan keluar. Makanya mohon maaf ya, orang beriman, orang bertakwa bukan gak punya masalah. Mereka punya masalah. Tapi karena kedekatannya dengan Allah, maka dia akan diberikan ketenangan oleh Allah untuk menghadapi setiap masalahnya. Berarti sekarang kita lihat, kenapa ya aku marah-marah terus?
Berarti ada ketaatan kita kepada Allah yang sedang bermasalah juga. Betul. Dan kadang Allah tuh nguji kita dengan cara begitu. Nguji ada orang yang nyakitin kita, ada orang yang bikin gemes kita, ya kan? Emosi Yang bikin jiwa. emosi kita. Ya kan di ujian dari Allah kan. Apa sikap yang bisa kita hadirkan? Apakah kita luapkan kemarahannya? Padahal ada kemampuan kita untuk bisa menahannya. Atau kita, ya sudah, kita serahkan kepada Allah apa yang terbaik. Jadi Ahilman, jadi ada turunan akhlak-akhlak yang terpuji Iya. ketika kita tuh mampu mengelola emosi ya. Betul. Makanya pandai memaafkan itu terletak pada ketika engkau bisa menahan marah. Betul. Karena kalau udah marah, nggak mungkin maafin orang. Kesel dia bawaannya kan. Tapi di awal ayatnya apa? Wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas. Ketika engkau bisa meredam amarahmu, maka engkau akan punya alasan untuk melapangkan hatimu sehingga bisa memaafkan orang lain. Tapi kalau kita sudah memancing diri untuk marah, bagaimana mungkin kita bisa lapang memaafkan orang lain? Ya. Tapi kan ada yang bertanya gini, tapi kan boleh kita balas orang yang berbuat buruk sama kita. Boleh. Tapi memaafkan akan jauh lebih baik daripada kita membalas keburukannya. Dan pahalanya juga pasti beda ya. Pasti Ahilman, beda, ya. pasti beda. Makanya wajar ya. Nabi itu dalam hadisnya mengatakan la taghdab walakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Maka ada orang yang nanti masuk surga karena apa? Nggak pernah marah. Maksudnya bisa mengelola. Karena dia bisa menahan amarahnya. Masya Allah. Ketika dia nanti dimasukkan ke dalam surga, dia bertanya-tanya, ya Allah, pintu surga apa yang membuat aku bisa ada di tempat ini? Allah menjawab, karena engkau pandai menahan marah. Masya Allah. Tapi Ahilman, kadang-kadang misalnya ada orang yang seneng marah nih. Kita Iya. suka ngingetin, jangan marah-marah dong gini-gini. Saya tuh emang bawaannya emang suka marah-marah. Ini tabiat saya. Nah itu gimana Ahilman Ya, kita ngasih taunya? Makanya redakan, lembutkan hati dengan zikrullah tadi. Oke. Pelan-pelan, pelan-pelan. Makanya kan nanti juga ada marah yang diperbolehkan. Oke. Kita bahas ya Nanti nanti ya. Oke. Baik, pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Redam Amarahmu. Ahilman, tadi Iya. sempat disinggung, ada loh marah tuh yang diperbolehkan. Iya. Apa sih marah yang diperbolehkan? Iya, yang pertama, marahnya kita pada satu kemungkaran. Oke. Jadi kalau kita melihat sesuatu yang kita tahu ini salah, Mm-mm. kemudian kita menggunakan kemampuan kita untuk menghilangkan kemungkaran itu, mungkin disebut marah, itu boleh. Mhm. Ya. Yang kedua, marahnya kita ketika agama kita yang disinggung, Boleh ketika ya? agama kita yang dihinakan, ketika agama kita yang dijatuhkan. Makanya baginda Nabi itu, kalau yang diserang pribadinya nggak marah. Tapi kalau yang diserang adalah agamanya, maka beliau kemudian menunjukkan keberaniannya, izahnya, kemuliaannya untuk menjaga agamanya. Martabatnya gitu ya. Nah yang ketiga, kita diperbolehkan marah ketika ada satu aturan yang dilanggar. Makanya ada kesepakatan, ada rules. Makanya kalau di kantor ada pimpinan yang kemudian mohon izin ya, memarahi karyawannya karena ada aturan yang udah disepakati tapi dilanggar, boleh marah. Tapi ingat, ini kan marahnya dalam bentuk nasihat kan. Maka bukan marah-marah. Bedakan antara keras dengan kasar. Kalau keras itu dia komit dengan aturan. Kalau kasar itu nggak ada sebab, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba marah-marah. Nah itu yang nggak boleh. Terus bawa kemana-mana itu nggak boleh ya? Nggak boleh. Misalnya persoalannya A, udah fokus pada yang A, jangan dibawa B, C, D, E, F, jangan sampai segala macamnya. Saya salah, lihat kesalahan saya di mana. Jangan nyinggung kemana-mana. Jangan ngomongin misalnya mohon maaf ya yang di luar kapasitas kesalahan itu, dia omongin latar belakangnya, dia omongin kesalahan kita yang dulu, diungkit-ungkit. Termasuk ketika menasehati orang itu, jangan menasehati di depan banyak orang. Iya betul. Ketika engkau menasehati seseorang di depan banyak orang, engkau bukan sedang menasehatinya, tapi engkau sedang menjatuhkan harga dirinya. Maka lihat waktunya, lihat kondisinya, lihat situasinya, seperti apa yang kita hadirkan. Maka dari marah berbuah hikmah. Tapi kalau marahnya bukan pada sesuatu yang tepat,
maka akan mendatangkan musibah yang selanjutnya. 3. 1, marah ketika melihat kemungkaran. 2, marah ketika agama kita yang dijatuhkan atau dihina. Dan yang ketiga adalah marah karena ada satu kesepakatan yang kita melanggarnya. Jadi boleh yang marah-marah untuk bukan marah-marah. Bukan marah-marah, boleh sorry. marah. Langsung diprotes sama Hilman. Iya. Boleh marah asal ada koridornya. Ada koridornya. Nah oke, let's say kita nggak bisa nahan emosi nih Hilman. Iya. Udah marah-marah nih. Ya Allah, aku Boleh. udah marah-marah nih. Apa yang harus kita lakuin ya? Istighfar. Astagfirullahaladzim. Perbanyak istighfar ya. Astagfirullahaladzim. Makanya hati-hati dengan lisan. Aduh. Salamatul insan fi hifdil lisan. Selamatnya manusia itu tergantung lisannya. Maka ketika kita mau berkata sesuatu, mau bertindak sesuatu, mau memutuskan sesuatu, janganlah ketika dalam kondisi marah. Karena akan melahirkan masalah yang selanjutnya. Dan kalau sudah terlontar, gak bisa ditarik lagi. Iya enggak? Makanya satu peluru itu hanya bisa menembus satu kepala. Tapi satu kata yang terlontar di lisan kita bisa masuk ke beberapa kepala. Makanya, sebelum kita marah, makanya kan pikir-pikir dulu nih. Dampaknya apa? Lebih baik kita menahan marah gitu. Sehingga kita terjaga dari apa? Dari perasaan-perasaan untuk mengganggu marah itu. Makanya kata Nabi ini Masya Allah. Mau tahu nggak 4 golongan yang akan masuk ke dalam surga? Ya. Yang akan masuk ke dalam surga. 4 golongan. 1, hayyin. 2, layyin. 3, qarib. 4, sahlin. Hayyin, layyin, qarib, sahlin. Apa Ustaz? Siapa mereka? Hayyin, orang yang tenang menenangkan. 2, layyin, orang yang lembut melembutkan. 3, qarib, orang yang dekat mendekatkan. Dan yang keempat, sahlin, orang yang memudahkan urusan orang lain. Masya Allah. Itu ya. 4 golongan yang akan dijanjikan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai kita tuh jadi orang yang kalau orang deket di sekitar kita malah jadinya nggak enak ya Hilman ya. Sekarang kan banyak ya toxic people gitu lah istilahnya zaman sekarang akhirnya gitu. Nah kalau kita dihadapkan pada lingkungan yang seperti itu, ada mungkin ya lingkungan kita tuh ada orang yang ya ampun bawaannya nih orangnya kok jadi energinya negatif, marah-marah gitu misalnya. Apa yang harus kita lakukan? Ya menghindar lah. Menghindar aja lah ya paling benar ya. Termasuk mohon maaf ya, ada yang nanya begini, kalau di grup misalnya ya, di grup sosmed kita nih, ada yang kita teh join malah jadi bikin puyeng, jadi malah bikin kotor hati. Betul. Sebaiknya gimana? Leave aja. Iya, kenapa harus kemudian kita, tapi kan aku takut begini. Jangan. Nanti dibilangnya begini. Makanya orang itu tidak akan pernah sakit hati kalau dia tidak mengizinkan hatinya sakit hati. Jadi kadang yang mengizinkan sakit itu siapa? Ya kita juga. Sendiri ya. Makanya boleh kita leave. Bukan berarti mutus silaturahmi, enggak ya. Tapi kita menjaga hati kita agar gak kotor. Ya, tapi dengan cara pelan-pelan. Makanya nanti ketika kita masuk lagi dengan hati yang lebih kuat, dengan hati yang lebih terbuka. Ya kita kan gak bisa merubah arus ombak ya. Betul. Kita gak bisa merubah arus sikap orang lain ke kita. Yang bisa kita kendalikan apa? Ya diri kita. Jangan berusaha menenangkan ombak. Tapi tenangkanlah hatimu ketika engkau merasakan apa yang terjadi dalam hidup. Jadi sebenarnya kuncinya adalah bagaimana kita merespon aja sebenarnya. Karena kalau orang lain kita nggak bisa kontrol Nggak bisa. Makanya ya betul tadi, menahan marah. Berarti kan ada di kita posisinya. Orang kan kita nggak bisa bilang gini, kamu jangan nyebelin aku lah. Kamu jangan bikin marah aku ya. Kadang-kadang saya suka gitu sih. Ya kan kadang-kadang manusiawi. Berarti ya makin kita bikin, kan ya, gini susah ya. juga sih. Kamu jangan bikin marah aku dong. Kadang dia makin nyebelin loh. Oh iya. Karena dia tahu kelemahan kita apa gitu. Dan memang kadang Allah menguji kita dengan itu. Gitu. Justru Allah ingin melihat kira-kira Hilman, kamu tuh ditakdirkan ada orang yang misalnya mohon maaf bikin kamu kesal. Kenapa? Karena Allah ingin menyiapkan pahala untukmu ketika engkau menyikapi dirinya, engkau bisa nahan marah atau enggak. Kalau enggak ada orang yang keselin kita misalnya nih ya, semua tuh fine-fine aja. Bagaimana cara kita mendapatkan pahala dari Allah untuk bisa menahan marah tadi? Kalau semua orang tuh baik gitu sama kita, bagaimana caranya kita mendapatkan pahala memaafkan? Kalau semua orang baik-baik saja sama kita. Jadi itulah hidup.
Akan ada orang yang suka, ada orang yang gak suka, ada yang like, ada yang dislike, ada yang foto, ada yang blog kita. It's okay gitu. It's a life ya It's a ahilman ya. life. Dunia aja Dunia. ya. Ada yang suka berbusa, namanya deterjen. Oh iya. Ada yang suka berbisa ya. Ada yang suka komen, namanya netizen. Aduh. Jadi lebih tenanglah dengan apapun yang terjadi. Dan ingat, menahan marah pahalanya adalah apa? Surga yang luasnya, lapangnya melebihi langit dan bumi. Dan itu berat, nggak apa-apa berat karena pahalanya surga. Kalau ringan, kipas angin. Masya Allah, luar biasa. Hari ini kita dapat insight dan ilmu yang luar biasa sekali. Tidak terasa pemirsa, kita juga sudah sampai di penghujung program Gapai Kemuliaan. Semoga apa yang tadi kita bahas ini bisa menjadi bekal bagi kita untuk menjalani hidup yang lebih baik dan insya Allah menjadi hamba Allah yang jauh lebih soleh. Amin ya rabbal alamin. Saya Mladia Rahma dan juga Ustadz Hilman Fauzi undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Insya Allah kita akan berjumpa lagi pada Gapai Kemuliaan berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.